Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang ujian pendidikan kesetaraan, kemudian kelulusan, ijazah dari tahun 2020, 2021 sampai 2022, dan ijazah tahun 2023. Kita nanti akan membahas identifikasi masalahnya, bagaimana mitigasinya, dan solusi dari permasalahan yang sudah diidentifikasi. Baik, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya agar bisa diterima dengan baik pemahamannya. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dasar hukum ijazah tahun 2020 sampai 2022 itu mengacu pada Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Kemudian ada juga Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Juga pos ujian pendidikan kesetaraan yang diterbitkan oleh Direktorat PMPK tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, Persesjen Kemdikbudristek nomor 1 tahun 2022 tentang ijazah tahun pelajaran 2021 dan 2022. Ini dasar hukumnya secara general ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Juga Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa kedaruratan penyebaran COVID-19. Mungkin kalau ini sudah tidak begitu relevan ya. Artinya sudah tidak ada ujian nasional, tapi kan kita di sini akan membahas tentang mm, ijazah dan penyetaraannya di periode 2020 sampai 2021. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah melihat video tentang peniadaan ujian pendidikan kesetaraan atau peniadaan UPK di video ini gitu ya. Baik, kita lanjut saja di Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional. Pada pasal 3 disebutkan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diikuti oleh peserta didik akhir jenjang. Dan pasal 4 poin B yaitu memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Artinya, syarat peserta ujian dalam UPK yang kemarin itu adalah pertama berada pada akhir jenjang dan memiliki laporan atau rapor lengkap pada jenjang tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, terutama di satuan pendidikan gitu ya, harus memiliki rapor lengkap dari awal masuk sekolah si peserta didiknya gitu. Dan eh, kalau merujuk ke peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 tentang Dapodik atau di Permen 31 tentang satu data Indonesia gitu ya, penggantinya. Laporan tersebut harus dimasukkan ke dalam Dapodik. Eh, apa namanya? Idealnya seperti itu karena laporan ini yang akan menjadi rekam didik si peserta didik apabila dibutuhkan penelusuran rekam didiknya gitu ya. Kemudian, pada bagian keempat mengenai kelulusan peserta didik, pada pasal 6 disebutkan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan sekolah, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan pasal 7-nya, penyelesaian pada pasal 6 yaitu untuk paket A, paket B, dan paket C apabila telah menyelesaikan seluruh kompetensi masing-masing program. Artinya, di sini syarat kelulusannya adalah menyelesaikan seluruh program, tidak boleh di skip-skip gitu ya. Seperti nonton video ini, tidak boleh di skip-skip. Gitu. Dan ikut ujian tingkat satuan pendidikan atau UPK kalau dari 2020 sampai 2022 ya.
Artinya, si peserta didik ini dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi. Konsekuensinya apa? Kalau tidak menyelesaikan, berarti ada kompetensi yang kurang. Kalau kompetensinya yang kurang, tidak sah sebetulnya untuk diluluskan gitu. Kalau di SM Mendikbud nomor 1 2021 isinya angka 3, peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan program dibuktikan dengan rapor tiap semester. Seperti tadi ya, konteksnya sama dengan yang di Permen 43. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ya, sama juga seperti di Permen 43 tadi. Dan mengikuti UPK. Dan angka 6-nya, nah ini nih yang sekarang mungkin jadi pertanyaan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Penyetaraan paket A, B, dan C itu pada huruf B SM Mendikbud nomor 1, poin 3 huruf C, diakui sebagai penyetaraan lulusan. Itu lewat UPK. Jadi kalau si satuan pendidikan menyelenggarakan UPK untuk kelulusannya, peserta didik yang ikut ujian pendidikan kesetaraan, maka ijazahnya setara dengan paket A, setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Kalau dulu kan penyetaraan ini nempelnya di ujian nasional ya. Pemegang ijazah paket A, B, dan C, mungkin paket B dan C ya, itu diakui setara apabila ada sertifikat hasil UN gitu ya. Jadi penyetaraannya di UN kalau di masa ujian nasional dulu. Kemudian pada huruf E, hasil UPK harus dimasukkan dalam Dapodik. Nah ini yang 3 tahun belakangan banyak teman-teman yang kesulitan input nilai UPK-nya karena apa? Rekam didiknya tidak lengkap. Kemudian nilai rapornya juga hanya satu mata pelajaran dan ini jadi masalah hampir tiap tahun pada 3 tahun terakhir. Di sini mulai menarik sih. Nggak bisa input nilai, bisa input hanya satu mapel, terdaftar kelas akhir kok nggak bisa input, dan lain-lain. Kita telah lagi. Coba. Pertama, Direktorat Teknis, kalau di sini PMPK ya, menurut Persesjen tentang ijazah, berwenang mencetak belangko ijazah untuk dikirimkan ke masing-masing daerah. Kewenangannya punya Direktorat PMPK dalam hal ini. Jumlah ijazah yang dikirimkan ke tiap-tiap Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik kelas akhir di semester ganjil sebelumnya biasanya ya. Kalau dalam hal ini 2021-2022 konteksnya yang tahun kemarin ya. Ditambah cadangan 2,5%. Kalau kelulusan tidak lebih besar dari kelas akhir, itu semestinya tidak kurang belangkonya gitu. Karena apa? Yang ikut ujian itu kan pasti kelas akhir gitu ya. Dan kelas akhir itu sama dengan lulusan. Atau bisa kurang apabila yang ada di kelas akhir tidak diluluskan. Nah, kalau ijazahnya ditambah cadangan 2,5% ke daerah, harusnya kan sama dengan atau kurang peserta didik yang lulus gitu. Artinya kalau tidak ada kekurangan ijazah gitu. Kelebihan iya, karena diberikan 2,5%. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mendistribusikan ijazah 2021-2022 berdasarkan input nilai UPK yang dilihat pada manajemen dinas. Nah, ini Dapodik nih, menu validasi nilai UPK yang telah diinput oleh satuan pendidikan. Nah, ini banyak dinas pendidikan yang perlu apa ya? Karena tiap pembaharuan Dapodik itu kan bisa jadi ada eh, data yang perlu di-backup gitu ya. Jadi perhatikan setiap kali ada pemutakhiran data, Dinas Pendidikan mengunduh atau melakukan backup data. Sehingga kalau seandainya tidak ditemukan data di Dapodik yang berjalan, itu Dinas Pendidikan punya rekapnya. Kemudian peraturan tentang Dapodik di Permendikbud 79 tahun 2015, Dinas punya wewenang melakukan verifikasi secara data dan secara faktual di lapangan. Artinya dinas harus melakukan cross check. Memang ya di dinas pendidikan kita sama-sama tahu uh, memiliki keterbatasan sumber daya manusia gitu ya. Tapi tidak tidak mengecilkan peran dan wewenang dinas untuk melakukan verifikasi secara faktual gitu. Mungkin karena kondisi geografis yang cukup luas gitu ya, bisa juga dinas pendidikan minta bantuan ke entah penilik atau ke
pihak ketiga yang mungkin dirasa dipercaya atau ditunjuk gitu ya untuk melakukan verifikasi secara faktual di lapangan. Kita sekarang cek mitigasinya, cek keadaan data sebelum akhir semester ganjil. Nah, ini ya, di dinas pendidikan atau di daerah gitu ya, baik itu diinisiasi oleh dinas atau diinisiasi oleh mitra, forum, atau oleh satuan pendidikan, itu bisa saja membuat kegiatan untuk pleno data kelas akhir. Kalau perlu dilihat betul satu persatu by name gitu ya, mulai dari satuan pendidikan sampai dengan tingkat kabupaten kota gitu. Nah, ini kan 31 Desember kemarin sudah lewat ya. Artinya dinas maupun satuan pendidikan harus punya data cut off 31 Desember kemarin supaya nanti lulusannya di akhir tahun pelajaran itu sama atau kurang dari data yang diambil per 31 Desember. Karena apa? Ketika peserta didik masuk di semester genap, pendataannya bisa jadi lompat dari semester sebelumnya dan itu eh, kemungkinan dikunci di sistem sehingga tidak bisa melakukan input nilai nantinya gitu ya. Kemudian sinkronisasi jauh-jauh hari sebelum akhir semester ganjil dan mutasi pada semester genap sebaiknya dihindari. Solusinya apa? Pertama, perbaikan data hanya bisa dilakukan di semester berjalan. Ini informasi dari tim Dapodik resmi gitu ya. Karena apa? Kalau perbaikan data dilakukan di semester yang sudah lewat, artinya dibuka pintu belakang gitu ya, itu bisa mengakibatkan kekacauan data secara nasional gitu. Jadi prinsipnya dilakukan perbaikan data hanya di semester berjalan, tidak bisa mengubah data setelah lewat semester. Kalau membuka data semester ke belakang berpotensi menyebabkan kekacauan data nasional. Kemudian solusinya juga menjalankan peran masing-masing sesuai dengan amanahnya. Jadi kalau di pusat, di direktorat sampai dengan kementerian itu tingkatnya di regulasi. Kita penyusunan norma, standar gitu ya, kebijakan. Dinas pendidikan melakukan pembinaan gitu ya, pengawasan, pemantauan, evaluasi, sampai di tingkat satuan pendidikan adalah pelaksana kebijakan. Kemudian berikan penjelasan kepada orang tua dan peserta didik bahwa ada kebijakan yang harus dilaksanakan, baik itu di tingkat pusat, dinas, daerah, maupun sampai satuan pendidikan. Sehingga orang tua dan peserta didik tidak sekadar menitipkan peserta didik ya, tidak sekadar menitipkan anak-anaknya di satuan pendidikan untuk dibelajarkan itu, tapi eh, ini juga berfungsi agar masyarakat lebih aware gitu ya, lebih sadar terkait hak dan kewajiban dalam menempuh pembelajaran di satuan pendidikan gitu. Bagaimana dengan 2023? Nah, di 2023 kita cek lagi deh. Kalau di ijazah 2016-2017, ini ya, contohnya di sebelah kiri, ini adalah ijazah pada masa-masa adanya ujian nasional. Tidak ada kalimat atau kata setara di sini. Kalau di sebelah kanan, ini adalah ijazah yang dikeluarkan di tahun pelajaran 2001-2022 atau pada masa pandemi, mulai dari 2020 sampai 2022, itu ada kata setara di sini. Ijazah pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA. Pun demikian di bawah kata lulus itu ada kalimat lulus dari pendidikan kesetaraan program paket C setara sekolah menengah atas gitu ya. Kalau di sini tidak. Karena apa? Karena kalau di sini diakui setara kalau dia memegang sertifikat hasil ujian nasional (SHUN) gitu ya. Kalau di sini diakui setara setelah dia mengikuti ujian pendidikan kesetaraan UPK gitu ya, tingkat satuan pendidikan. Itu bedanya. Kalau di 2023, karena 2023 sudah ada Permendikbud nomor 21 tentang standar penilaian gitu ya, di video yang tadi eh, peniadaan UPK di 2023 gitu ya. Apakah ada penyetaraan gitu? Nah, kita lihat deh, di sini adalah sertifikat hasil ujian nasional. Baru dituliskan program paket C setara sekolah menengah atas, gitu ya. Ini karena menempel di SHUN. Kalau di ijazah ini tidak ada, kalau misalkan yang bersangkutan tidak ikut ujian nasional gitu. Berdasarkan regulasi yang ada, Undang-Undang 23
Nomor 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 6, juga pada PP 17 2010 Pasal 115, dan kemarin ya tanggal 1 Januari PPKM sudah dihapuskan, artinya sudah dicabut oleh resmi oleh Presiden gitu ya. Maka secara legal formal SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 sudah tidak relevan. Artinya apa? UPK sebagaimana di video yang tadi ya, tidak lagi diterapkan. Tapi kalau satuan eh, pendidikan masing-masing ya, atau daerah misalkan punya punya regulasi yang mengacu kepada regulasi yang ada, misalkan eh, daerah mau membuat suatu evaluasi gitu ya untuk hasil belajar, silakan saja. Namun harus mengacu kepada regulasi yang ada gitu ya. Nah, kalau dengan demikian legal formal SM Mendikbud nomor 1 2021 sudah tidak relevan, tapi mekanisme penyetaraan masih tetap dibutuhkan agar lulusan pendidikan kesetaraan diakui ijazahnya. Nah, kalau yang di SE nomor 1 2021, penyetaraan itu nempel ke ujian pendidikan tingkat satuan, UPK gitu, 2023 gimana gitu. Nah, di 2023 eh, rencananya akan ada mekanisme penyetaraan lulusan pada pendidikan kesetaraan sebagai penyetara gitu. Artinya nanti bisa jadi mekanismenya itu ditempelkan di asesmen nasional atau ada mekanisme tersendiri yang bisa dipakai untuk penyetaraan. Tapi di akhir kata saya mau mengutip sedikit ungkapan, bukan sekedar pengakuannya, mewujudkan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder pendidikan kesetaraan. Artinya, supaya kita mau dianggap kredibel gitu, valid datanya, berkualitas pembelajarannya, bermartabat pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikannya, maka menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh stakeholder pendidikan kesetaraan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.